Halo, selamat datang kembali. Dan kali ini di pertemuan ini kita akan membahas atau masuk ke materi storage and file structure. Jadi untuk bagian pertama akan bersama saya, Torian Dika Bukit, dan kita akan mulai kuliah online kali ini. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini, materi atau sumber materinya kita ambil masih dalam buku Database System Concept dari ini ya, 7 edition ya. Dan kalian kalau mau lihat, mau baca, kalian bisa refer ke chapter 12 seperti itu. Dan ini adalah objektifnya. Jadi diharapkan dengan pertemuan kali ini kalian mampu melakukan hal ini ya. Nah, ini adalah outline-outline yang akan kita pelajari. Oke, jadi untuk di part pertama dari materi pertemuan minggu kedua ini akan bersama saya dan kita akan membahas physical storage system seperti itu. Jadi kita akan membahas bagaimana data itu disimpan dalam level fisiknya, itu bagaimana gitu, dan kita akan melihat media-media penyimpanan fisik untuk menyimpan data kita seperti itu ya. Oke, jadi kalau kita bicara dengan media penyimpanan fisik ya atau physical storage media, maka kita bisa mengelompokkan dia ke dalam berbagai macam kelompok sesuai dengan karakteristiknya. Nah, kali ini kita akan membahas pengelompokannya itu adalah berdasarkan dua, yaitu adalah volatile dan non-volatile storage, seperti itu. Apa yang dimaksud dengan volatile storage? Volatile storage itu adalah ketika kita simpan data ke dalamnya, ke dalam sebuah media tersebut, dia hanya akan bertahan selama dialiri oleh listrik. Jadi selama dia connect dengan power gitu. Ketika dia powernya itu mati, maka semua konten yang ada di dalamnya atau yang disimpan dia akan ikut hilang juga. Itu yang disebut dengan volatile storage. Jadi datanya itu mudah menguap seperti itu ya. Jadi dia butuh listrik untuk tetap bisa menyimpan data. Apa yang dimaksud dengan non volatile storage yang tipe kedua ya? Non-volatile itu artinya adalah datanya itu bisa persis ya, bisa tersimpan lama meskipun tidak dialiri listrik gitu. Jadi kata kuncinya adalah ketika listrik mati, storage mana yang masih tetap menyimpan data, yang mana yang tidak bisa lagi menyimpan data seperti itu. Kalau dia masih bisa menyimpan data, maka kita sebut dia non-volatile storage. Tapi kalau dia tidak bisa menyimpan data atau datanya hilang ketika listrik mati, maka kita sebut dia sebagai volatile storage. Nanti kita akan lihat contoh-contoh volatile storage itu apa dan non-volatile storage itu bagaimana, seperti itu. Kemudian ada berbagai faktor ya yang bisa menjadikan pedoman untuk memilih storage media mana yang akan kita pilih untuk menyimpan data kita, seperti itu ya. Jadi contohnya adalah kalau kalian mau simpan data tertentu, maka kalian bisa pilih oke, storage medianya itu yang mana sih, seperti itu. Jadi faktor-faktornya itu adalah yang pertama itu adalah speed ya. Jadi kalau kalian butuh datanya itu besar dan perlu disimpan dalam waktu yang relatif singkat, maka kalian butuh speed yang gede ya, input atau outputnya itu I/O-nya itu yang tinggi seperti itu. Jadi speed itu adalah salah satu faktor untuk memilih storage media mana. Kemudian setelah speed maka ada cost seperti itu ya. Jadi ini kebalikannya biasanya ya. Kalau misalnya kita bicara dengan speed yang tinggi pasti costnya mahal gitu. Demikian juga sebaliknya. Jadi ini harus disesuaikan ya, yang mana antara speed dan cost. Kemudian adalah reliability ya. Jadi seberapa tangguh media penyimpanan tersebut untuk menyimpan data kita ya. Kita sudah lihat tadi ada volatile dan non volatile storage seperti itu ya. Jadi kalau dibicara reliability pasti non volatile storage itu lebih reliable ya, karena dia tidak perlu power. Jadi datanya masih tetap bisa disimpan seperti itu. Jadi itu adalah faktor-faktor yang perlu diketahui untuk memilih storage media mana ya. Nah, ini adalah hierarkinya seperti itu ya. Jadi tadi kita lihat ada dua contoh, kemudian kita akan punya storage hierarki ya. Jadi ini tipe yang dari itu kita akan memiliki hierarki di mana ini adalah hierarki media penyimpanan secara fisik seperti itu ya. Jadi kita bisa lihat adalah semakin dia ke atas, maka speednya juga akan semakin tinggi gitu ya. Nah, itu yang tadi saya katakan ya, speed itu adalah salah satu faktor untuk memilih media penyimpanan gitu. Jadi semakin menuju puncak ya, dia akan semakin cepat seperti itu. Jadi cache yang paling cepat diikuti oleh main memory dan ke bawah seperti itu. Dan sebelumnya juga saya sudah katakan adalah speed dia akan berbanding terbalik dengan
cost gitu ya. Jadi ini semakin ke bawah cost-nya ini akan makin murah, dan semakin ke atas cost-nya akan semakin mahal seperti itu ya. Jadi cache ini adalah yang akan paling mahal, tapi dia paling cepat juga. Begitu juga dengan memori seperti itu ya. Nah, karena cost-nya di sini semakin ke bawah itu semakin murah atau semakin ke atas semakin mahal, maka kalau kalian lihat di pasaran adalah semakin ke bawah ini dia akan eh, penjualannya itu akan, atau storage capacity-nya itu akan semakin lebih besar seperti itu ya. Jadi contohnya adalah kalau kita bicara cache ya, cache apalagi di CPU gitu, itu paling hanya yang tersedia di pasar paling hanya berapa mega gitu ya. Main memory kita tahu itu satu keping itu 16 giga seperti itu. Tapi kalau sudah flash memory ya SSD gitu, itu kita sudah punya 1 tera. Kalau magnetic disk, hard disk itu ada 2 tera, 4 tera seperti itu ya. Jadi karena costnya semakin murah, maka availabilitasnya, kapasitas maksimumnya di pasaran itu dijual semakin gede gitu. Apalagi kalau kita bicara magnetic tapes ya, itu sangat besar sekali. Tapi ya begitu, speednya sangat rendah kalau kita bandingkan dengan hierarki di atasnya gitu. Seperti itu. Nah, dari hierarki ini kita akan bisa mengelompokkan lagi ke dalam tipe-tipe memori ya. Apakah itu primary, jadi ini disebut dengan primary gitu ya, primary storage. Kemudian yang kedua ini kita sebut secondary. Kemudian ini adalah tertiary seperti itu ya. Nanti kita akan lihat penjelasannya. Oke, jadi berdasarkan hierarki tadi saya sudah katakan bahwa kita bisa bagi 3 ya. Ada primary storage, secondary storage, dan tertiary storage seperti itu. Jadi yang paling cepat itu pasti di primary ya. Jadi ini contohnya primary storage ya. Jadi ada cache, dan kita bisa lihat juga di sini ada main memory ya. Main memory itu seperti RAM ya, RAM di laptop kita masing-masing gitu. Jadi yang di primary itu dia adalah yang paling cepat, tapi dia volatile seperti itu ya. Jadi RAM itu kalau misalnya tidak dialiri listrik, datanya itu akan hilang gitu ya. Sehingga kalian bisa lihat ya, kalau misalnya kalian ngetik atau sebuah dokumen gitu ya, kemudian tiba-tiba listrik mati, let's say kalian bekerja di komputer yang nggak ada baterainya seperti itu, maka apa yang kalian tulis tadi sebelum kalian save, dia akan hilang seperti itu ya. Karena apa? Karena dia masih di RAM seperti itu. Jadi dia akan sangat rentan sekali terhadap listrik, kebutuhan listrik. Begitu juga dengan cache di sini. Kemudian kita masuk ke secondary storage ya. Jadi di primary ini dia akan sangat dekat dengan CPU, unit processingnya seperti itu ya. Kemudian di secondary storage maka dia ada satu level di bawahnya gitu ya. Jadi ada jarak tambahan untuk diproses ke CPU gitu. Jadi yang dimaksud dengan secondary storage ini adalah level selanjutnya, dan dia sudah non volatile. Dan kecepatannya itu ya moderate lah. Jadi dia tidak begitu lambat tapi tidak begitu cepat juga gitu. Contohnya itu adalah flash memory ya, SSD, kemudian ada magnetic disk yang kita sebut dengan hard disk ya. Dan ini disebut online storage gitu ya. Jadi ini biasanya kalau kita bicara secondary storage, dia itu masih attach di hardware kita gitu ya. Let's say kalau kita punya sebuah komputer, dia terattach langsung ke komponen komputer kita seperti itu, seperti hard disk ataupun SSD. Dan dia non volatile, jadi ketika datanya sudah ditulis di secondary storage, maka ketika kita matikan komputer kita, tidak dialiri power lagi ya, dia datanya tetap persis di situ ya, tetap tersimpan. Kemudian yang lowest level itu adalah tertiary, dan dia tetap non volatile, dan dia yang paling lambat di situ ya. Jadi ini adalah tertiary storage. Jadi biasanya itu adalah removable ya. Jadi contohnya itu adalah kita bicara hard disk eksternal, ataupun kita bicara dengan magnetic tapes gitu, atau optical storage seperti CD gitu ya. Jadi itu removable gitu ya. Dan dia kecepatannya itu sangat lambat kalau kita compare dengan primary ataupun secondary storage seperti itu. Tetapi keuntungannya adalah dia itu murah seperti itu ya. Jadi CD itu ya kalian misalnya ngumpul nanti tugas akhir itu kalian serahkan aja CD-nya gitu. Kalian nggak berharap kembali karena harganya murah gitu ya. Besok kalian juga bisa beli lagi CD tambahan seperti itu. Harganya murah dan ketersediaan di pasarnya itu juga kapasitinya itu juga tinggi ya. Apalagi kalau kita bicara magnetic tape ya. Itu yang tersedia 1 sampai 12 terabyte. Kemudian karena dia itu removable, maka dia cocok untuk menyimpan data-data archive gitu ya, atau misalnya data-data yang hanya untuk sebagai history aja ya. Kalian tidak butuh itu
dalam kegiatan operasional day to day gitu, sehingga itu cocok untuk tertiary storage ya. Jadi data-data yang tipenya itu archive seperti itu ya. Jadi misalnya data mahasiswa di ITB, kita bicara data mahasiswa untuk 10 tahun lalu gitu ya, 10 tahun lebih gitu ya, bisa 11, 12, 13 gitu ya. Jadi itu data-data mahasiswa yang angkatan-angkatan lama gitu ya, dan tidak diperlukan untuk day to day operasional gitu. Jadi kita bisa archive, simpan di tertiary storage gitu. Jadi kalau kita butuh suatu saat ya, kita bisa retrieve, dan kita tidak, speed itu tidak esensial ya. Berbeda kalau kalian ingin memprosesnya itu dalam day to day operasional gitu, maka speed itu adalah esensial. Jadi kalian bisa consider menyimpannya di secondary seperti itu. Jadi tertiary itu ya untuk archive aja gitu ya, untuk penyimpanan atau backup kita biasanya seperti itu. Oke, ini contoh-contohnya ya. Jadi ini hard disk ya, magnetic disk. Jadi kita bisa lihat di dalamnya itu ada beberapa disk dan ada headnya di sini. Nanti kita akan lihat lebih detail. Kemudian ini adalah type library ya. Jadi ini isinya adalah tape ya. Jadi saya nggak tahu kalian pernah lihat tape atau enggak ya sebelumnya ya di generasi sekarang. Tapi saya dulu masih lihat. Jadi itu tape itu ya, intinya itu ada gulungan-gulungan pita ya gitu. Jadi, dan di sini dia ada cartridge-nya ya, yang akan mengambil tape dan untuk memproses data, untuk menyimpan atau membaca data seperti itu.